Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yaitu pertama, saya sendiri atas nama Gede Ardike. Yang kedua, Cindy Fruit Novi Situmorang. Yang ketiga, Idewo Ngakan Made Wiatnyana Harta. Yang keempat, Sebi Erta Aryani. Yang kelima, Jovita Ambelinda. Dan yang keenam, Intan Ayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sumber belajar yang terdiri dari 5 subbab, yaitu pertama, pengertian sumber belajar, yang kedua, macam-macam sumber belajar, yang ketiga, jenis-jenis sumber belajar, yang keempat, manfaat sumber belajar, dan yang kelima, fungsi sumber belajar. Baik, langsung saja pada pemateri pertama, yaitu Kintan. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Langsung saja saya akan membahas tentang pengertian sumber belajar. Menurut Yusuf Hadi Miarso, sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Menurut Edgar Dale, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Menurut Rohani, sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan atau AECT, sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan atau latar. Sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber belajar. Ada 2 macam sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya seperti buku pelajaran, modul, program audio, transparansi, atau OHT. Dan sumber belajar yang kedua yaitu sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan atau learning resource by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya seperti pejabat, pemerintah, tenaga ahli, olahragawan, kebun binatang, waduk, museum, film, swast, terminal, surat kabar, siaran televisi, dan masih banyak lagi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Jovita. Kepada Jovita, saya persilakan. Baik, terima kasih Kintan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis sumber belajar. Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan atau AECT membedakan sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar menjadi 6, yaitu yang pertama pesan, berupa informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada orang, yaitu guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh, masyarakat,
pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Lalu sumber belajar yang ketiga yaitu bahan, berupa buku, transpirasi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu alat atau perlengkapan, yaitu perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya. Lalu yang kelima yaitu pendekatan metode teknik, yaitu diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, dan sebagainya. Lalu sumber belajar yang keenam yaitu lingkungan, yaitu ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Menurut Rohani, pembagian sumber belajar ada 5, yaitu yang pertama sumber belajar cetak, yaitu buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, poster, dan denah. Yang kedua, sumber belajar non-cetak, yaitu film, slide, video, model, boneka, dan audio kaset. Yang ketiga, sumber belajar yang berupa fasilitas, auditorium, perpustakaan, ruang belajar, meja belajar individual, studio, lapangan, dan olahraga. Lalu yang keempat yaitu sumber belajar yang berupa kegiatan, seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan. Yang kelima yaitu sumber belajar yang berupa lingkungan, yaitu taman, terminal, dan sebagainya. Manfaat sumber belajar. Menurut Rohani, manfaat sumber belajar yaitu memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan atau instruksional, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Dan yang keenam yaitu dapat memberi informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Shebi. Baik, terima kasih Jovita atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian kelima, yaitu fungsi sumber belajar. Sumber belajar terbagi menjadi 15 bagian. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. Kedua, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Ketiga, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Keempat, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Kelima, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang dengan cara. Ketujuh, merancang program pembelajaran yang lebih sistematis. 8. Mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 9. Lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan. 10. Meningkatkan kemampuan sumber belajar. 11. Menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkret. 12. Memungkinkan belajar secara seketika. 13. Mengurangi kesenjangan antara pembelajar yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. 14. Memberikan pengetahuan yang bersifat langsung. Dan 15. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.